Wal iman bidzalik wajib, dan beriman tentang umur, kemudian takdir, bala dan penyakit itu memang di tangan Allah. Taib, di tangan Allah, di dalam kekuasaan Allah. Walan yughniya fil waqi' hadar min qadar. Akan tetapi kita juga boleh berhati-hati, harus dengan hati-hati. Walakin lamma kanatil aqdar ghairu ma'rufa ladaina jaza lil insan ittikhadhu asbabil wiqayah minal makarih. Nah, karena qadar, takdir, penyakit, umur, kemudian itu semua memang di kodratnya Allah Subhanahu wa taala. Penyakit, saya punya penyakit, sudah ini takdir dari Allah. Allah yang memberi penyakit, Allah yang menyembuhkan. Ntar dulu, memang betul. Tetapi di sini ada ittikhadul asbab, berobat untuk menyembuhkan, penjagaan. Jangan sampai terjadi penyakit tersebut. Makanya di sini kemarin terjadi wabak seperti virus corona. Wallahu a'lam virus corona ini. Tapi bagaimana? Kita disuruh penjagaan, hati-hati, social distancing, masjid jaga jarak, nggak boleh pakai karpet, kemudian cuci tangan, kemudian pakai masker. Ya, ini sudah perhatikan. Ini ada ittikhadul asbab. Jangan sampai yang namanya wabak, penyakit itu datang kepada kita. Ini diperbolehkan. Kalaupun memang datang, khalas. Berarti kita sudah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wiqayah, yang namanya wiqayah, penjagaan tersebut, itu adalah bagian sunnahnya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memiliki kesehatan itu lebih afdal. Al-mu'minul qawi afdal min al-mu'minul dhaif. Seorang mukmin yang sehat, yang kuat itu lebih afdal. Jangan sampai seorang mukmin kelihatan lemes. Enggak, mukmin ahli ibadah, mukmin sehat, mukmin kuat, orang-orang mukmin. Inilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tajannubul asya' al-mukhawwifah qabla hujumiha wal hadar minal mahalik. Qala Allah Ta'ala khudhu hidrakum. Nah, di sini dikatakan lagi bahwasannya kita jangan mendekati tempat-tempat yang ada wabak tersebut. Seperti contohnya, dulu ada penyakit yang namanya judam. Tahu judam? Kusta. Penyakit kusta ini menular. Ini penyakit kusta menular, tetapi kata Rasulullah, firru firul asad. Menjauhlah kamu sebagaimana kamu menjauh dari mana? Menjauhi dari macan, harimau. Ente kalau ada harimau, mau ente lawan, ya kalah. Kabur, lari sekencang-kencangnya. Lari sekencang-kencangnya, naik pohon apa pokoknya untuk bertahan hidup. Jangan dihadapi. Akhirnya jadi mati konyol. Jadi mati konyol. Nah, begitu juga penyakit yang menular seperti ini, penyakit yang menular, kita menjauhi, kita menjaga. Wala tulku bi'aidikum ila tahluka. Jangan sekali-kali, maksudnya jangan melemparkan diri Anda, mendekati diri Anda ila tahluka, kepada kecelakaan. Umpamanya ada seseorang mencari kecelakaan sendiri. Apa umpamanya? Naik gunung. Wah, saya mau naik gunung, tapi nggak pakai tali, nggak pakai penjagaan. Udah gitu baru belajar. Ini cari mati namanya. Naik mobil nggak pakai rem. Nah loh, udah saya mau pakai mobil nggak usah pakai rem. Tawakal sama Allah. Yang ngasih mati kan Allah. Anda bilang itu cari mati namanya. Berusaha dulu, belajar dulu pakai mobil. Sudah pintar, sudah bisa pakai rem yang bagus, yang pintar. Baru ini nggak usah pakai rem, tutup mata. Nah loh, ini nyari musibah. Contohnya umpamanya ada lagi, para ulama mengatakan umpamanya rokok, umpamanya ada yang mengatakan rokok juga. Rokok katanya, ini sebagian orang mengatakan rokok katanya bunuh pelan-pelan katanya. Ngebunuh diri pelan-pelan. Lah, enggak juga, ini masalah rokok makruh. Walaupun saya enggak ngerokok, saya katakan ini makruh. Tidak bisa menjadi hadal haram karena sini kebanyakan ulama dia ada ngerokok juga. Nah, ini juga sebenarnya juga harus hati-hati. Taib. Fa'idha nazalatil musibah. Nah, umpamanya di suatu kampung tersebut ada musibah. Kalau memang ada musibah, fa'alaihi sabar, maka dia harus bersabar. Dia harus bersabar. Jadi
kita disuruh lari dari musibah, jauh dari wabah, jauh dari penularan. Tetapi kalau memang sudah turun kepada Anda, terjadi kepada Anda, kita bersabar. Karena di dalam sabar tersebut adalah bagian pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kebajikan dari Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu alaihi salatu wassalam naha man lam yakun fil ardil waba' an dukhuliha idza waqa'a fiha. Nah, maksudnya di sini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang pada tempat yang memang di situ sudah ada wabaknya. Andukhuli fiha, yaitu tidak masuk ke tempat tersebut. Makanya contohnya Jakarta. Jakarta kemarin pertama kali musibah paling banyak. Sama gubernur tutup Jakarta. Nggak boleh ada orang masuk. Biar apa? Biar orang yang dari Jawa Tengah, Jawa Barat tidak ketularan ketika masuk ke Jakarta. Makanya dijaga. Dan yang orang Jakarta nggak boleh keluar. Jangan sampai menularkan kepada orang lain. Ini contohnya. Ini adalah bagian memang yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ketika datang dari ada wabah namanya Ta'un al-Amwas. Itu para sahabat ingin menyelamatkan. Bayangin, kalau sekarang ini yang meninggal cuma sedikit, nggak banyak. Ini di zaman Sayyidina Umar, sahabat banyak yang meninggal. Setiap hari 1.000 orang yang meninggal. Setiap hari 1.000 orang. Nah loh, ini benar-benar wabah, Amwas. Ini Sayyidina Umar datang ingin jihad sama para sahabat, ingin menolong mereka. Tapi kata para sahabat, ya Sayyidina Umar jangan masuk ke sana, ngeri. Akhirnya kata para sahabat, sebagian, ya Sayyidina Umar, itu berlari dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ente kan mau jihad. Oh, tar dulu kata Sayyidina Umar. Nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita berlari dari qadar Allah yang bisa menyebabkan kematian kepada apa? Yang sehat, keselamatan. Makanya kita diajak, jangan masuk ke tempat apa? Tempat-tempat yang penuh dengan wabah, tempat-tempat yang penuh dengan penyakit. Nah, makanya di sini kadang-kadang tempat-tempat yang banyak penyakitnya di mana? Ya di rumah sakit. Nah, itu dia di rumah sakit. Jadi makanya di rumah sakit benar-benar dijaga. Khusus buat orang-orang yang sakit. Orang yang sehat menjenguk boleh, tetapi dia apa? Dikurangi. Pemasukannya 1 orang, yang masuk 2 orang dijaga. Nah, ini juga harus diperhatikan. Baik. Wa naha man huwa fiha 'anil khuruj minha. Dan juga melarang orang-orang untuk keluar dari hal tersebut. Ba'da wuqu'ihi fiha, apabila sudah turun. Kalau sudah bala tersebut, Jakarta sudah ada bala. Kemarin di Wuhan. Contohnya Wuhan bala yang pertama kali turun ketika apa? Virus corona. Ketika mereka mau keluar dari Wuhan, ada pelajar-pelajar Indonesia ketika mau masuk ke Indonesia dikarantina dulu, dibersihin apakah ada penyakitnya, kemudian di rapid test, kemudian di swab, sudah rapi 14 hari dilihat kenapa, baru silakan masuk ke keluarganya. Ini juga termasuk bagian-bagian daripada kaidahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Nabi. Baik. Firaran min wa hakadzal wajib ala kulli muttaqin min al-umur wa ilaha sabilu fi dzalik sabilu ta'un wa huwa al-ma'na nadhiru qouli sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu juga ini sebagaimana yang telah dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tatamannau liqa'al adu. Jangan sekali-kali Anda berkeinginan bertemu dengan musuh. Cari musuh. Merasa dirinya jagoan, pinter cari musuh. Antar dulu. Ini cari musuh, bukan cari musuh berarti cari mati. Jangan mencari musuh. Makanya negeri yang aman ini lebih afdal. Kadang-kadang ada orang, wah harus ini, lawan, ini, ntar dulu. Kita mencari keamanan dulu, cari solusi yang paling terbaik. Solusi yang paling terbaik ada jalannya, memberikan nasihat, atau kalau memang ada kesalahan kita nasihati. Jangan langsung dipukul rata, kemudian mentang-mentang jagoan, dia bawa golok, bawa ini, akhirnya terjadi bagaimana? Bisa jadi pembunuhan. Ini dingerikan. Baik. Jangan sekali-kali berkeinginan bertemu dengan musuh. Kemudian wasallallahu al-afiyah, dan mintalah al-afiyah, kesehatan.
mencari kesehatan. Begitu juga ini. Maksudnya jangan mencari musuh, maksudnya jangan cari-cari penyakit. Nah, istilahnya. Jangan cari-cari penyakit. Ah, saya kuat, nggak apa-apa. Masuk. Oh, ntar dulu. Jaga-jaga dulu. Ittikhadul asbab dulu. Ambil sebabnya, penjagaannya, makan vitamin, pakai masker, cuci tangan, baru silakan. Baik, kemudian fa idza laqitumuhum fasbiru. Apabila sudah bertemu dengan mereka, sabar. Apabila sudah bertemu, kita bersabar. Inilah yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kaidah, di dalam kehidupan kita. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita. Yang paling terpenting, jangan takut dengan yang namanya virus corona. Jangan takut dengan yang namanya virus corona, tetapi kita takut juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita takutkan penularannya memang, tapi jangan takut. Yang paling terpenting, virus tersebut adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terpenting penjagaan. Ittikhadul asbab. Penjagaan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita terjaga dari wabah tersebut, dari virus tersebut, dari godaan cobaan tersebut. Nah, dengan apa? Dengan cuci tangan. Apalagi kita orang muslim. Orang muslim yang paling sering berwudu, yang paling sering bersuci, yang paling sering istinsyak. Makanya lihat, perhatikan. Sebelum Anda membasuh muka disuruh ngapain? Cuci tangan. Hilangin dulu itu virus-virusnya. Baru cuci muka. Sebelum cuci muka, kumur-kumur. Setelah kumur-kumur, masukin air ke dalam hidung. Itu yang namanya swab. Itu swab itu dari mulut dan dari hidung. Kalau Anda sering-sering istinsyak, masukkan air ke dalam hidung, keluar dari mulut atau keluarin dari hidung, itu akan keluar kotoran-kotoran semuanya. Ini memang yang mengajarkan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insyaallah virus memang menular, tetapi kita harus menjaga-jaga dan hati-hati, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dijauhkan dari hal-hal tersebut.